Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dani Ramadan, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2020. Di sini saya mempresentasikan hasil kerja saya dalam membuat mini skripsi kuantitatif, yaitu dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Tenaga Harian Lepas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Oke, di bab 1 ada pendahuluan. Latar belakang, kemampuan suatu perusahaan untuk berkembang sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia. Memanfaatkan sumber daya yang ada di perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas kerja dalam kerangka kerja yang terarah untuk pengembangan organisasi. Keberhasilan seluruh pelaksanaan tugas-tugas kerja suatu perusahaan sangat ditentukan oleh ketersediaannya sumber daya manusia yang berkualitas. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya diharapkan berperan aktif sebagai pelaksana sekaligus sebagai pengawas terhadap semua kegiatan manajemen perusahaan. Bukan hanya peningkatan sumber daya manusia, pihak perusahaan pun dituntut untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan manajemen. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat berkembang dengan optimal, maka pemeliharaan hubungan yang selaras dan secara berkelanjutan dengan para karyawan menjadi sangat penting. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi, baik pun organisasi bersifat profit oriented dan non-profit oriented yang dihasilkan selama satu periode. Selanjutnya, kinerja karyawan atau prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan. Kinerja yang baik jika karyawan melaksanakan unsur-unsur dari komitmen yang tinggi terhadap tugasnya masing-masing, menguasai dan mengembangkan sumber daya manusia, kedisiplinan dalam bekerja, dan kreativitas. Mangkunagara mengumumkan bahwa kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, selanjutnya, gaya kepemimpinan adalah cara memimpin, bertindak, dan bagaimana mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan ini dalam perusahaan dipegang oleh para pemimpinnya, sehingga karyawan hanya dapat menjalankan instruksi dari para pemimpinnya saja dan karyawan tidak dapat mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan ini adalah disebut juga dengan gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah kekuasaan dan wewenang sebagian besar mutlak pada pimpinan, pengambil keputusan dan kebijaksanaan. Hanya ditetapkan oleh sendiri. Bawahan tidak ikut serta dalam mengambil keputusan. Ketegasan pemimpin dalam menjalankan gaya kepemimpinan mengendalikan tenaga harian lepas dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang yang kurang terlihat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mungkin juga bisa menjadi kebijaksanaan yang dibuat pimpinan belum sesuai dengan standar operasional. Tanpa instruksi, pimpinan karyawan yang sering absen dalam menjalankan tugasnya untuk urusan pribadi dan karyawan. Hal ini disebabkan oleh pimpinan yang tidak membaur dengan karyawan saat jam istirahat. Nah, motivasi kerja. Motivasi kerja adalah pemberdayaan penggerak yang menciptakan kegairahan. Mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, terintegrasi dengan segala sumber daya untuk mencapai kepuasan motivasi kerja. Mempersoalkan bagaimana cara memimpin tujuan, mengetahui motif, dan diinginkan karyawan, karena mereka adalah yang memenuhi kebutuhan disadari. Conscious need atau kebutuhan yang disadari, berbentuk materi atau non-materi. Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas yang berada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Karawang, yang dimana kepala dinas ditunjuk dan bertanggung jawab kepada bupati dan berfokus pada bidang pertamanan dan kebersihan di Kabupaten Karawang. Pada tahun 2022, yang dimana pada bulan Agustus hingga Desember, target yang diberikan adalah sebanyak 100 ton. Harus terangkat ke tempat pembuangan air sampah atau TPS. Pada awal bulan Agustus hingga Oktober, sampah yang berhasil terbuang sebanyak 45 ton. Dan pada bulan November hingga Desember sebanyak 40 ton. Dan target yang diberikan sudah memenuhi dan melebihi target yang diberikan. Ini ada rinciannya, target hasil pencapaian dan negara yang lepas lingkungan hidup selama 5 bulan di tahun 2022. Oke.
Gaya kepemimpinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang sebagian besar mutlak berada dalam pimpinan, pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan. Otoritas kepemimpinan yang dapat memproduktivitas bawahannya tanpa melihat kesejahteraan bawahan. Sistem kepemimpinan ini disukai oleh para karyawan karena tidak selalu sepaham, maka dari negara lepas pada dinas lingkungan hidup menginginkan pemimpin yang lebih memperhatikan pendapat yang sehingga melaksanakan diakui oleh tempat bekerja. Mengingat pentingnya masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap tenaga yang lepas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Nah, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, adakah pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap tenaga yang lepas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang? Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui informasi yang diperlukan dengan menganalisis dan menjelaskan pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap tenaga harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya penelitian dalam bidang komunikasi. Penelitian ini juga dapat membukakan pikiran publik tentang anggapan kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap tenaga yang lepas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Nah, secara praktisnya, seluruh tahapan penelitian ini dan hasil penelitian diperoleh dapat memperluas wawasan dan menambah literatur karya ilmiah, terutama di komunikasi. Hasil penelitian juga mampu meningkatkan kemampuan publik dalam menilai suatu hal dengan melihat dari seluruh sudut pandang. Dalam maksud juga melihat sisi baik tanpa mengabaikan sisi buruknya juga. Oke, selanjutnya bab 2 ada kajian pustaka. Penelitian sebelumnya Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Andika Trimurti pada tahun 2008 dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Musi Girya Sakti Palembang. Nah, terus ada pengertian kinerja. Menurut Suparno Eko Widodo, dalam buku Manajemen Pengembangan SDM, merupakan definisi pendapat para ahli bahwa kinerja adalah Mangkunegara menjelaskan bahwa istilah kinerja dari kata job performance atau actual performance, prestasi kerja atau sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan. Terus selanjutnya ada Nawawi, kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat fisik atau material maupun non fisik atau non material. Selanjutnya ada dari Simanjuntak, kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk output dan kehadiran di tempat kerja. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi, baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented, yang dihasilkan selama satu periode waktu. Oke, selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah kesanggupan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung, demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan adalah cara mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan adalah cara untuk memimpin bertindak dan bagaimana ia mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya ada fungsi dan peran gaya kepemimpinan dalam organisasi. Menurut Edi Sutrisno, peran gaya kepemimpinan dalam organisasi ada 3 bentuk, yaitu peranan yang bersifat personal, yang dimana pendapat salah satu tuntutan hasil penilaian manajer ialah keterampilan insani. Keterampilan ini mutlak dimiliki pemimpin karena dasarnya dalam menjalankan gaya kepemimpinan, seorang manajer harus berinteraksi dengan manusia lain, baik karyawan atau partner kerja, bukan hanya dengan para bawahan, akan tetapi berbagai pihak yang berkepentingan yang dikenal dengan istilah stakeholder di dalam dan luar organisasi. Itu yang dimaksud dengan peran interpersonal yang menetapkan diri. Selanjutnya, peran yang bersifat informasional. Oke, informasional merupakan aset organisasi yang menjadi sifatnya, katakan dengan karena di masa ini dan masa yang akan datang, suka membayangkan adanya kegiatan organisasi yang dapat terlaksana dengan efisien dan efektif tanpa dukungan informasi yang mutakhir.
lengkap, dan dapat dipercaya karena diolah dengan benar. Oke. Peranan pengambilan keputusan. Peranan ini menjadi 3 bentuk. Yang pertama, sebagai entrepreneur, seorang pemimpin harus menangkap situasi yang dihadapi oleh perusahaan untuk mencari dan menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan. Oke, yang kedua adalah peredam gangguan. Peranan ini kesetidaknya memiliki peran korektif dalam organisasi menghadapi gangguan serius yang apabila tidak ditangani akan berdampak negatif. Nah, yang ketiga, sebagai sumber dana dan sumber daya. Tidak jarang orang berpendapat bahwa makin tinggi posisi manajerial, seseorang wewenang pun semakin besar tanggung jawabnya. Oke. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, itu faktor kelebihan kemampuan, ketegasan, dan kepercayaan diri. Selanjutnya, dan inisiatif. Nah, gaya pemimpinan. Menurut Malayu, SPH Sibuhan, gaya pemimpinan itu adalah kepemimpinan otoriter, yang dimana kekuasaan dan wewenang sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan, atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaannya ditetapkan oleh diri sendiri, oleh pimpinan, bahwa bawahannya tidak dapat diikutsertakan dalam mengambilkan saran, ide, dan pertimbangan proses dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan partisipasif. Kepemimpinan partisipasif adalah apabila dalam kepemimpinan dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menemukan loyalitas dan partisipasi. Pemimpin memotivasi agar buah tidak merasa memiliki perusahaan. Selanjutnya ada kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin menjelaskan wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap. Demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada asas motivasi kerja. Menurut Malayu SPH Sibuhan, asas-asas motivasi antaranya asas begitu sertakan, asas komunikasi, dan asas pengakuan, serta asas wewenang yang didelegasikan. Oke. Asas timbal balik, dan ada jenis-jenis motivasi kerja nih. Menurut Melayu SPH Sibuhan, jenis-jenis motivasi kerja adalah motivasi kerja positif. Cara untuk mempengaruhi seseorang agar menjalani sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kepemimpinan untuk mendapatkan hadiah atau bonus. Motivasi kerja negatif, proses untuk mempengaruhi seseorang agar tidak melakukan yang diinginkan, tetapi teknik dasar yang digunakan kekuatan dan ketakutan. Di sini ada hipotesis. Nah, ada pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Tenaga harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Metode penelitian menurut Sugiono, jenis penelitian dapat dilihat eksplanasinya dibagi menjadi 3, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel sendiri, baik hanya satu variabel atau lebih. Nah, sedangkan penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Nah, sedangkan penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mempengaruhi hubungan dua variabel atau lebih. Ini sebenarnya menggunakan metode asosiatif, yaitu untuk mengetahui nilai pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja tenaga harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Nah, di selanjutnya ada lokasi penelitian kerja nih. Penelitian ini dilakukan pada tenaga harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang yang berlokasi pada Jalan Bogor nomor 14, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Ngaramai, Kabupaten Karawang. Nah, ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang tertentu. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, di sini saya mengambil 20 sampel yang dimana untuk jika mengambil populasi sebanyak 300 orang tidak mungkin secepat untuk menjadikan penelitian. Oke, selanjutnya data yang diperlukan ada menurut Sugiono, teknik pengumpulan data di penelitian itu data primer dan sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sedangkan data sekunder yaitu sumber tidak langsung memberikan data pengumpulan misalkan lewat online atau lewat dokumen. Terus ada teknik pengumpulan data, nah, ada wawancara, kuesioner, observasi. Nah,
Di sini saya menggunakan analisis data. Menurut Isjianto, analisis data dalam penelitian dapat dikelompok menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif adalah metode komputasi dan statistik yang berfokus pada analisis statistik, matematik, atau numerik pada kumpulan data. Sedangkan ada analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu. Nah, di sini ada uji instrumen, uji validitas. Menurut Sugiono, adalah Cron-based alpha, yaitu analisis dengan menggunakan masing-masing skor item dengan skor total yang merupakan skor total butir melakukan korelasi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimate. Nah, terus ada uji reliabilitas. Menurut Sugiono, untuk mengetahui apakah instrumen menunjukkan konsensus yang sebenar dalam arti kuesioner, sudah mengukur apa yang sebenarnya diukur. Pengujian reliabilitas yang digunakan untuk penelitian ini menunjukkan Cron-based alpha. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.